imam besar kita, ada imam besar yang baru. Bukan lagi dalam imam besar ibadah yang lama, tapi yang baru. Imam besar yang lebih mengerti hidup kita, dan imam besar yang menjadi pendoa syafaat bagi kita. Karena dia berdoa syafaat bukan ruangan Maha Kudus di dunia, tapi Yesus berdoa bagi kita di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tidak seperti imam besar di dunia, yang lain-lain tidak boleh masuk, hanya di dalam tempat kudus, tapi tempat Maha Kudus tidak boleh masuk. Tapi kita ada waktunya bertemu Bapa di surga, karena Yesus sudah membuka jalan kebenaran dan hidup, dan kita semua akan sampai kepada Bapa di surga oleh imam besar yang baru. Imam besar kita bukan membawa darah binatang, tapi rombak. Aku bangun dalam 3 hari, itu kematiannya sendiri. Untuk menjadi imam besar, dia rela mati. Dan yang menyucikan kita bukan dari darah kambing domba lagi, tapi darah anak domba Allah, itulah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk, saudara-saudaraku. Saya semakin semangat dalam Tuhan karena saya bisa merasakan Tuhan semakin membuka anugerahnya, berkatnya bagi kita. Dari tadi kita sudah mendengar yang sudah datang ibadah pagi, bahwa kita saat ini sedang berada di dalam suasana pintu yang terbuka untuk mendapatkan semua yang paling baik. Dan kita sedang memasuki kepada inti dari segala berkat Tuhan. Saya semakin melihat itu dari firman Tuhan. Itu sebabnya saya semakin bersyukur, saya semakin bersemangat, sehingga benar-benar juga saya rasakan, saudaraku, seperti kesaksian tanggal 17 Agustus yang lalu. Tuhan akan semakin membuka anugerahnya, berkat-berkatnya yang luar biasa bagi kita semuanya, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya kita semakin sehati, semakin menyatu. Abraham diberkati, dan orang yang menyatu dengan dia sangat terberkati. Walaupun berkat itu tidak sama, ada berkat umum, ada berkat khusus. Berkat umum itu memberkati semua kumpulan manusia ada di bumi ini, yang jahat, yang baik. Dan berkat umum itu adalah memberikan mataharinya bagi orang yang baik, bagi orang yang jahat, sehingga siapapun bisa menikmati. Pencuri, pezina, siapa saja pun, itu kebaikan Tuhan. Hujan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan supaya bisa makan. Udara yang kalau harus beli oksigen 1 tabung berapa bayarnya, tapi Tuhan kita baik. Bukan hanya itu saja, dia berikan berkat khusus bagi kita untuk sampai hidup yang kekal selamanya. Amen. Siapa yang bisa merasakan itu, dia pasti lebih bersyukur. Dia pasti lebih semangat, saudara-saudaraku. Ya, walaupun masa pandemi,
walaupun masa corona, apapun tidak akan menghalangi berkat Tuhan bagi kita. Rebah di sisi kita 1.000, 10.000 sebelah kanan, kita boleh melihat, tapi Tuhan pelihara kita. Indah sekali. Saya semakin merasakan indah kasih Tuhan ini, saudara-saudaraku. Dan kita akan lihat lagi, benar-benar kita di pintu berkat yang khusus. Sebabnya, saudaraku, orang-orang yang beribadah dan kita harus lebih bersungguh-sungguh, saudara. Lebih membuka wadah-wadah hidup kita, menampung. Jangan sampai ada berkat Tuhan. Jangan ada berkat Tuhan yang terbuang. Kita harus seperti Yusuf, semua hasil yang melimpah, tidak ada sedikit pun yang terbuang. Kasih Allah dan berkat di dalam firman-Nya, kita tampung semuanya. Di dalam Ibrani pasal 8, satu perkembangan kemajuan yang kita akan perhatikan, imam besar perjanjian baru. Ini luar biasa, saudaraku. Jadi benar-benar kalau Yesus sudah buka fondasi bangunan 3 hari, kita dapat berkat yang besar ini. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka,
dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Itu sebabnya rombak bait Allah ini. Tuhan mau membuat yang baru, dan kita sedang berada di dalamnya, saudaraku. Imam besar yang lebih mengerti semua kehidupan. Imam besar yang lebih besar. Ini saudara-saudaraku, imam besar yang menurut imam besar Harun, kalau dia masuk dalam tempat yang maha kudus, hanya dia yang boleh masuk. Sampai kapanpun orang lain tidak boleh, hanya imam besar. Tapi Yesus kita imam besar, dan bukan tempat kudus di dunia lagi. Makanya oleh 3 hari pembuka berkat itu, dia naik ke surga. Ke situ tempat yang maha kudus. Kita akan masuk di sana. Beda, saudaraku. Makanya untuk berkat sekarang, saya semakin lihat berkat yang luar biasa bagi yang mengerti firman Tuhan. Imam besar kita, ada imam besar yang baru, bukan lagi dalam imam besar ibadah yang lama, tapi yang baru. Imam besar yang lebih mengerti hidup kita, dan imam besar yang menjadi pendoa syafaat bagi kita, karena dia berdoa syafaat bukan ruangan maha kudus di dunia, tapi Yesus berdoa bagi kita di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tidak seperti imam besar di dunia, yang lain-lain tidak boleh masuk, hanya di dalam tempat kudus, tapi tempat maha kudus tidak boleh masuk. Tapi kita ada waktunya bertemu Bapa di surga, karena Yesus sudah membuka jalan kebenaran dan hidup, dan kita semua akan sampai kepada Bapa di surga oleh imam besar yang baru. Saya lihat firman Tuhan semakin bersuka cita, saudaraku, kehidupan saya, dan semakin giat. Itu sebabnya apapun yang terjadi, semangat terus. Haleluya, saudaraku. Apalagi yang muda, dalam usiaku yang 75 tahun, saya rindu makin mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Masih terus? Haleluya. Yang muda-muda bagaimana? Kesempatan hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin ya semuanya. Tidak kata-kata saja tapi praktek. Bila saatnya nanti udah berdaya lagi. Kalau sudah tua, ini semua cekot-cekot, ya tinggal duduk. Paling bisa berdoa, gak bisa lagi berdoa begini. Hidup ini sudah jadi berkat. Kita mau baca dulu Ibrani pasal 7. Ayo mulai ayat 1. Silakan yang mau bantu. Ibrani 7 ayat 1. Kristus dan Melkisedek, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia
Sambung terus. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imam Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel yang telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hari ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi dia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang telah dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu berulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa saudaraku, berkat Tuhan kalau kita semakin bisa menangkap isi hati Tuhan. Saya bisa merasakan kalau dengan mata rohani, ya, seandainya mata kita bisa melihat, luar biasa saudara-saudaraku, benar-benar kita memasuki pintu hal yang baru, berkat yang lebih kuat, dan imam besar kita yang lebih mengerti kehidupan, imam besar kita yang sempurna, yang pasti tidak mengecewakan kita, saudara. Imam besar, tadi kita sudah dengar, ya, imamatnya tidak beralih lagi kepada siapapun. Berarti tidak ada lagi cara-cara yang lain, tidak ada lagi ibadah yang lain. Apapun itu caranya orang Yahudi, mau bangun lagi segala macam, tidak ada lagi. Kalau mau, tapi tanpa imam besar yang berkuasa, tanpa imam besar yang lebih kuat, dan tanpa imam besar yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Tapi kalau kita ada imam besar kita yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna,
Yang penting kita harus datang kepada Allah. Yang penting kita harus menghampiri Tuhan. Haleluya. Caranya bagaimana? Ya inilah saudara beribadah. Kita dengar firman Tuhan, kita mengerti. Jadi seandainya ada taman bunga, beli karcis dulu, baru kita boleh masuk pintu gerbangnya, mulai nikmati satu-satu. Lagi yang cewek-cewek langsung selfie-selfie. Wih, cantik katanya. Wih, bagus, wangi lagi katanya, ya kan? Saudara-saudaraku, kalau dibawa sekarang pandangan rohani kita, inilah sedang Tuhan buka bagi kita sekarang. Rombak yang lama, saya beri yang lebih bagus, yang lebih kuat, yang kekal, yang tidak dipermalukan, yang tidak bisa dibantah. Itu dalam Yesus imam besar kita. Amen. Ini saudara-saudaraku, makanya saya semangat sekarang. Tapi dengan saya semangat, badan saya juga jadi sembuh semua. Amin. Ini saudaraku, sekarang waduh, wih, menggebu-gebu semangat. Itu kasih Tuhan. Kalau belum mengerti nggak bisa saudaraku. Karena sekarang ini bukan masa menggebu-gebu. Si corona ini bikin orang down semuanya. Tapi dengan mengasihi Tuhan, kita bukan turun, tetap naik. Amen. Kita bukan turun. Perhatikan firman Tuhan, berkahnya naik terus. Melewati corona, melewati SARS, apapun, semua boleh. Imam besar kita lebih mengerti. Dan dia benar-benar membuka pintu berkat bagi kita. Makanya serahkan hidup ini dengan satu kenyataan. Semakin berikan perhatian. Yang sekolah, ya bolehlah perhatiannya pelajaran apa semua. Tapi lebih utama berikan perhatian kepada Tuhan, menyatu dengan Dia. Baru sesudah itu turun dari sana, kerjakan pekerjaan, gampang semua. Karena apa? Bersama dengan Tuhan, kita lakukan dengan baik semua. Sampai perkara yang besar, bersama Tuhan, mudah kita lakukan semuanya. Tapi dengan kekuatan, cepat lelah, capek, ya, ingin tidur, gak bersemangat. Ya begitulah saudaraku. Tapi kalau dalam Tuhan ada roh yang menyala-nyala, semangat, kerja bagus, kuliah bagus, sekolah bagus, hidup senang. Dunia resesi, kita resepsi. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Loh, modalku cuma sedikit, saya cuma mindahin angin, sepoi-sepoi. Tidak apa-apa. Berkat Tuhan yang bikin kaya. Amen. Ini saudaraku, harus yakin. Saya melihat imam besar kita yang luar biasa. Imam besar itu selalu membawa pendamaian bagi semuanya. Kalau kita juga imam-imam kecil, karena orang yang diberkati Tuhan itu semua harus jadi imam-imam, saudara-saudara. Wahyu pasal yang ke-20, saya mau ajak kita melihat ini. Ayat yang keempat, lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah,
yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka menjadi imam-imam Allah. haleluya. Luar biasa. Amin, saudaraku. Ini, kalau kita sudah boleh bayangkan ini nanti terjadi bagi kita, bagaimana tidak menyanyi, luar biasa. Haleluya. Tapi kalau belum merasakan, dengar aja ngertiannya enggak. Bagaimana? Tadi kalau mengerti, saudaraku, lebih dari mendapat hadiah mobil 10. Mobil apa yang paling bagus? Ayo, yang paling mahal. Melebihi itu. Karena kita ada kebangkitan, kita berada di dalam kerajaan 1000 tahun, dan kita disebut menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus 1000 tahun lamanya. Haleluya, saudaraku. Makanya harus mengerti imam-imam. Imam-imam itu memang pelayan, tapi imam-imam itu selalu membawa damai. Imam-imam itu selalu memperdamaikan. Itu sebabnya bangunan yang dibuka oleh Yesus dalam kematian, kebangkitan, dan naik ke surga, itulah pendamaian yang sungguh. Iblis saja tidak diperangi dengan kekerasan. Sudah iblis, tapi Yesus kalahkan dia dengan lemah lembut yang luar biasa. Kekerasan dilawan dengan kelemah lembutan. Haleluya. Kalau kita bisa begitu, aman dunia ini. Kalau satu bicara keras-keras, dengan ikut bicara keras-keras, tunjukkan kelembutan. Haleluya. Karena itu cara Yesus sebagai imam untuk mengalahkan iblis. Tak ada main perang kekerasan. Kalaupun ada, perang rohani ini dipimpin. Iya, saudara. Hai bang, bagi Yesus pahlawannya, kibar kapanji. Perang apa? Perang rohani dipimpin. Udah nggak tahu lagi ya. Nggak apa-apa, udah cukup, cukup segitu, nggak apa-apa, itu sudah sangat bagus. Jadi perang rohani dipimpin oleh, caranya bagaimana? Kekerasan dilawan dengan lemah lembut. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia merendahkan diri. Coba dulu suami istri, kalau satu langsung merendahkan diri, aman. Amin. Tapi kalau sama-sama tikar tengkuk, mana ada aman? Yang ada apa? Perang lagi. Bukan perang rohani, perang bulu tujuh. Ini saudaraku. Oh, makanya saya semakin semangat ini sekarang ini. Semakin saya lihat ini kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Semoga semua bisa merasakan hal yang sama. Gak perlu lagi kita itu engkel-engkelan, gak perlu lagi benar-benar diri sendiri. Sudah dari Tuhan aja semuanya. Dipimpin oleh Tuhan.
nggak dikecewakan. Kalau kita mengalah bukan kalah, tapi di situ Tuhan akan nyatakan kuasanya. Luar biasa saudara-saudaraku. Makanya di dalam Kristen itu hukum kasih. Kalau di dalam Taurat yang lama, kalau bahasa Indonesia yang benjol harus dibenjolin. Jadi bahasa Bataknya nakunil, aloni nakunil. Begitu itu bahasanya ya. Ya, itu saudara-saudaraku. Jadi harus dibalas, harus dibalas. Tapi imam besar Yesus Kristus tidak ada, karena toh dia sudah menjadi pemenang. Tidak bisa, tidak, harus menjadi pemenang. Jadi kita biar diolok, biar diapa, silakan. Mau ditambahin silakan tambahin. Toh nanti suatu waktu segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Nggak ada yang lain. Yesus adalah Tuhan. Semua manusia dihakimi sesuai perbuatannya. Yang nantang-nantangi nanti dia begitu, aduh, mau bertobat, terlambat. Pertobatan itu sekarang, bukan sesudah mati. Orang mati didoa-doakan. Bagi yang sudah mati tidak ada lagi pertimbangan, karena kita semua akan menghadap tatap pengadilan Tuhan, supaya semua orang menerima sesuai apa yang diperbuatnya. 2 Korintus 5 ayat 10. Ayo. Silakan tolong. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Iya. Jadi kalau dibuka nanti semua perbuatan, dia waktu itu nantang-nantangi, dia mungkin dia begitu, masa Tuhan mati, segala macam lah semuanya. Oke, sekarang silakan. Tapi nanti kalau sudah di situ diperhadapkan, karena tidak bisa tidak, Isa bin Maryam yang kita katakan Yesus Kristus, dia pasti akan turun menghakimi semua manusia, semua, tidak ada yang terkecuali. Maka nanti dihadapkan di situ semua perbuatan. Rasanya kita malu sekali, mau ditutupi nggak bisa lagi, mau bertobat nggak ada waktu lagi. Itu sebabnya sekarang perbaiki langkah masing-masing, perbaiki hidup masing-masing. Sekarang masih ada kemurahan. Kita tadi sudah baca itu di dalam Ibrani pasal 7 dan juga Ibrani pasal 8. Ada waktu kemurahan, dan waktu itu adalah saat kita hidup. Orang kadang ketipu, kalau sudah mati baru didua-duain. Malah senang, banyak anak, menantu, cucu, cicit, itu mendoakan. Saudara-saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 10, supaya semua orang menerima sesuai apa yang diperbuatnya, baik atau jahat, di dalam hidupnya ini. Jadi ini saudaraku harus kita tahu. Orang yang sudah mati tidak ada lagi ingatan, tidak ada lagi pertimbangan. Kalau orang bicara sama yang mati bisa dijawab enggak? Kalau orang mati menjawab, yang hidup lari, saudaraku, ketakutan. Apa dia bilang? Mayat hidup, mayat ngomong, lari saudaraku. Kalau kesurupan orang hidup masih bisa, enggak lari.
Paling diambil nanti daun ini, ambil spray, digituin, saudaraku bisa. Ada kadang-kadang ini setan ini, jin ini ambil bawang putih, ada yang begitu. Ambil minyak kayu putih, serok, kasih di hidungnya, pencet kakinya segala macam. Itu. Tapi kalau mayat hidup, apalagi cuma mereka berdua tadi, mayatnya hidup, saudaraku, lari pontang-panting. Dia bilang, mayat hidup, katanya. Waduh, pengumuman mayat hidup. Ngos-ngosan. Orang bingung, saudaraku. Itu sebabnya sewaktu dalam hidup ini, disitulah memperbaiki langkah. Ini, saudaraku. Ya. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, sudah kita dengar tadi dalam 2 Korintus pasal 5 itu ayat yang ke-10 itu tadi, supaya masing-masing memperbaiki diri. Bagi orang yang mati, tidak ada lagi perhitungan. Seandainya kita bilang, ini berkatnya opung yang sudah meninggal, ini sapi ini kita sembelih, nanti kita kasih dia makan di kamar, masuki 1 baskom gede, kalau sudah dingin nanti itu sudah dimakan. Lah, goblok banget. Kadang-kala dia insinyur, makanan kita taruh di situ, kalau sudah 2 jamnya pasti dingin. Betul apa enggak? Betul enggak? Kalau makanan ditaruh di situ 2 jam, nggak usah pun 2 jam, 1 jam udah dingin. Apalagi kayak begini, kena AC, nggak usah 1 jam, berapa detik, berapa menit, yang panas langsung dingin. Nah, tapi dia bilang gini, sudah dingin, itu alasannya. Baru dia bilang, wah, opung kita sudah makan, buktinya sudah dingin. Nah, itulah. Padahal dia sekolah insinyur, tukang insinyur. Ini saudara-saudaraku. Dia juga datang bukan dari mana-mana. Negara adik kuasa. Mana dia? Amerika. Datang anaknya Opung Sianu. Jadi anak-anaknya sama cucunya kasih makan opungnya. Taruhlah di kamar. Sudah cocok garam sama asamnya. Yang mau makan sudah kelaparan. Karena kita cerita makan. Tapi kalau dalam Tuhan, enak dalam Tuhan, ya. Jadi nggak tertarik dengan apa-apa. Haleluya. Yesus lebih indah dari semuanya. Ini saudaraku. Baru nanti dia bilang, opung kita sudah makan, udah dingin. Apapun kalau sudah ditaruh di situ, apalagi sudah berjam-jam, pasti dingin. Tapi itulah saudaraku. Kadang kalau belum mengerti kerohanian, nalarnya juga salah. Apalagi imannya jadi salah. Itu sebabnya jalan satu-satunya. Kematian kebangkitan Yesus lewat bagi kita pertobatan yang benar. Haleluya. Amin. Berubah ya. Harus. Yang lama harus dirombak. Jadi kita juga harus begitu. Jadi kita kalau menyanyi harus benar. Aku berubah. Apa yang tahu? Sungguh ku berubah, waktuku terima Yesus. Apa lagi? Ada yang tahu lagi? Udah, kalau nggak tahu sudah nggak apa-apa, sudah cukup juga. Apa yang kita tahu segitu-segitu udah cukup. Tapi itu nyanyian pasti ada. Ya memang itu dulu. Udah lama, saudaraku. Karena yang lama-lama itu, bukan yang lama itu disebut jadi kadaluarsa, enggak. Karena yang lama itu banyak yang lebih bagus. Sama dengan barang-barang dulu, barang-barang lama itu orisinil semua. Kalau sekarang mobil-mobil plastik, gini aja udah sekali pok bisa benyok. Tapi kalau mobil dulu, pok tangan kita yang benyok, karena dia kuat. Yang lama itu asli loh.
kuat. Ini saudaraku. Jadi kalau nyanyian itu, kalau kita hayati dengan sungguh, itu bukan barang yang sudah tidak ada baik saudaraku. Jadi aku berubah. Kalau benar-benar berubah, menyanyi gitu, urapan saudaraku, bukan urakan, bukan asal badannya yang goyang-goyang. Karena kadang-kadang mari kita dangdut buat Yesus. Nyanyinya apa itu biasanya? Yesus kekasih jiwaku. Kalau sudah begitu itu kayak rasa enteng dia. Bagaimana dia kekasih jiwa orang bertobat aja enggak? Habis itu sebentar lagi udah merokok di situ-situ. Habis itu sebentar lagi udah pas dengar firman, bukan yang menghargai firman, pergi dia jalan-jalan situ. Kalau ibadahnya di mall, nonton lagi dia. Kadang-kadang saudaraku udah selesai pendetanya khotbah, mau musik, tidak ada yang pemain musik. Tapi kalau di sini bukan seperti begitu saudaraku, di sini kan nggak ada mall. Di sana banyak yang begitu saudaraku. Nah, jadi saudara-saudaraku, imam besar kita memperdamaikan, dan dia mengerti semua, sampai yang sekecil-kecilnya, segala cacat celah kita. Dan cacat itu besar kalau celah itu ya kecil. Noda itu semua dilihat oleh Tuhan dan dikuduskan oleh darahnya sendiri. Imam besar kita bukan membawa darah binatang, tapi rombak. Aku bangun dalam 3 hari, itu kematiannya sendiri. Untuk menjadi imam besar, dia rela mati. Dan yang menyucikan kita bukan dari darah kambing domba lagi, tapi darah anak domba Allah, itulah Yesus Kristus. Haleluya. Sebabnya saudara-saudaraku, saya sangat semakin merasakan berkat yang sangat besar bagi kehidupan kita, dan satu imamat yang baru menjadi imam besar yang bukan dengan cara-cara manusia, tapi sudah langsung dengan cara dari Allah sendiri. Itu sebabnya di dalam Yesus berkata, rombak bait Allah itu, bait Allah ini, maka imam besar kita bukan lagi Harun dan menurut peraturan Harun. Itu Ibrani 7 tadi ayat 11. Jadi imamat sudah berubah. Ayat 12, dengan sendirinya berubah pula hukum Taurat itu, karena sudah ada Yesus yang membuka berkat yang sangat besar bagi kita. Jadi Taurat itu hanya menghentar sampai kepada Yesus. Kalau sudah Yesus mati dan bangkit, Taurat itu sudah selesai. Karena dia adalah hanya penuntun. Ya, ini saudara-saudaraku, ini imam besar kita, saudara-saudaraku. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna.
Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi Yesus mulai dari darahnya pasti membawa kita kepada tidak bercacat celah. Surga itu tidak boleh dimasuki sedikit pun noda, dosa, kekurangan. Tapi darah Yesus sanggup menolong kita, saudara. Itu sebabnya kalau dosa kita diampuni, itu sejalan dengan itu. Oleh bilur-bilurnya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Itu saudaraku sejalan semua. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Boleh? Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi semakin kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, semakin kita mau menyerahkan diri, walaupun kita belum sempurna, tapi berusaha sungguh-sungguh. Haleluya. Berusaha sungguh-sungguh. Amin. Itu semua nanti tidak mempengaruhi bagi kita. Berkat itu tidak dipengaruhi oleh corona lah. Apa sekarang ini yang terjadi? Resesi, susah cari makan. Bila perlu nanti Tuhan membawa kita kepada pemeliharaan yang tersendiri. Sama dengan gereja, kalau dia boleh masuk dalam peningkatan rohani, kedewasaan rohani, tidak pun dengan berkat yang ada di bumi ini, Tuhan sanggup memelihara. Justru itu nanti menurunkan berkat yang tidak terduga. Sama dengan bangsa Israel itu, dengan adanya persoalan padang gurun, kesulitan di padang gurun, enggak menanam, enggak menuai, enggak ada restoran, diperhitungkan 600.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, semua makan. Makan dari mana? Mana turun dari surga. Harapkan mujizat itu bisa terjadi, tapi harus ditebus, harus mengikat dalam Tuhan sampai tidak bercacat bernoda. Apapun yang terjadi, kekuatan setan itu yang menggoda Adam dan Hawa, antikris yang mau melawan kepada Yesus, nabi palsu yang mau menghilangkan kuasa Roh Kudus, semua lewat. Umat Tuhan menjadi pemenang. Amen. Ini saudara-saudaraku, luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Jadi dia mempunyai kekuatan. Ya, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Itu pintu yang kita sedang alami sekarang. Yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Ini saudara-saudaraku, sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya.
Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Kita sedang ada di zona yang baru, yang lebih kokoh. Semua boleh goncang, tapi anak Tuhan tetap aman. Indah, saudara-saudaraku. Ya. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Itu yang lama. Tapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi kalau kita datang kepada Allah lewat kematian, kebangkitan Yesus Kristus, tidak dipermalukan. Semua kita, Tuhan Yesus Imam Besar sanggup menyelamatkan kita. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Haleluya. Senang sekali saudara-saudaraku. Ya, sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Dia mengerti kelemahan kita. Kalau hati kita sedang sedih, dia sanggup memberi damai sejahtera sukacita. Kalau Roh Kudus itu dialirkan kepada kita, Tuhan tinggal mudah saja ditiupkan rohnya kepada kita. Kita semangat, kita hidup sampai kepada yang kekal selama-lamanya. Sebab imam besar yang kita butuhkan itu saleh, tanpa salah, ya, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Imam besar kita itu di mana dia ada, di situ nanti kita ada. Asal kita setia, saudara-saudaraku. Dalam Yohanes, kalau kita memperhatikan, asal kita mau setia, saudara-saudaraku, kalau kita sedang menjalani banyak rintangan, tantangan, karena untuk kita boleh memasuki zona keberkatan itu, apalagi sampai kepada hidup yang kekal itu, iblis itu tidak akan mau, saudara-saudaraku, tidak akan membiarkan begitu saja. Dia akan selalu menghalangi dengan begitu gigih, dia gigih, tapi Tuhan pasti menolong kita. Saya mau mengajak kita memperhatikan firman Tuhan, kita akan melihat sebagai biji gandum yang mati. Yesus mengambil dirinya sebagai biji gandum yang mati dan tumbuh, saudara-saudaraku, dan di mana Yesus berada, di situ juga ada orang yang mengikut dia. Pasal 12 mulai 23 sampai 26. Boleh tolong Ayat 23 sampai 26. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini,
ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Jadi nanti kita akan dihormati, saudara-saudaraku. Tapi jalannya itu ya ini. 3 hari ini, apa itu? Siap menderita, siap teguh, apapun yang terjadi, mau mengasihi Tuhan dengan sungguh. Maka kita harus bisa menyanyi, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Apa lagi ya? Amin. Kau yang termanis, ini di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Kaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tapi imam besar kita itu harus membawa darahnya sendiri. Ini saudaraku, bukan darah binatang, potong lembu, enggak, darahnya sendiri. Jadi harus rela jalan salib, menunjukkan ketekunan kita. Kita mau lihat dalam diri kita, sudah berani kita ketekunnya. Kadang-kadang cuma ujian aja, jadi gak mau tekun lagi. Tapi kadang-kadang ada namanya Pak Tekun, tinggal nama doang. Karena kadang-kadang apa? Pak Tekun tidak setia. Jadi tidak tekun. Pak Tekun bisa masuk neraka, bisa. Tapi namanya tetap Pak Tekun. Ada lagi, selamat masuk neraka. Enggak enak saudaraku. Iya, enggak enak. Ya, itu sebabnya ini harus melewati biji gandum yang tertabur. Kalau mau berkembang, mati dulu. Kalau tidak mau mati, tetap satu, tidak berkembang. Nah ini saudaraku, jalannya imam besar kita. Haleluya. Ya, kalau kita semua sudah dibentuk seperti begitu, oh, luar biasa Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan nanti kalau Yesus sudah masuk imam besar kita itu kepada tempat yang maha kudus surga, kita juga ke sana. Karena ada jaminan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Layani Tuhan dengan setia, ikut dia dengan setia. Barang siapa melayani aku, ia dihormati oleh Bapa. Orang sampai kepada Bapa aja gak bisa, ya, karena kadang-kadang jalannya aja gak tahu. Karena jalannya, Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jalannya aja belum jalan dia ke situ. Terbuka aja belum. Tapi kita bukan hanya terbuka, kita malah dimuliakan oleh Bapa. Karena apa? Yesus imam besar sudah membuka jalan. Yesus imam besar sudah masuk dalam ruangan yang maha kudus kita. Dan kalau di bumi ini
tempat Maha Kudus itu cuma imam besar, bukan imam biasa, imam besar. Itu pun cuma sekali setahun. Tapi kalau Yesus kita sekali untuk selamanya, semua kita nanti akan ada di sana. Sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, imam besar kita itu sebabnya Yesus itu gak ada sedikit pun, kalau dia di kayu salib itu mengeluh. Walaupun waktu dia sebagai menunjukkan bahwa kebesarannya itu sudah ditinggalkan, jadi dia sama dengan manusia kita ini, menanggung beratnya dosa itu. Dia begitu berat, karena dia tidak boleh melibatkan Bapa, karena itu hanya untuk dia. Dan karena dosa itu begitu berat menguasai dia, sehingga dia merasa ya sudah tinggal sendiri. Makanya ada perkataan, siapa tahu, Eloi Eloi lama sabachthani, Bapa kenapa engkau meninggalkan aku? Ya harus ditinggalkan, karena Bapa di surga itu tidak mengurangi kebesarannya, nggak bisa campur dengan dosa itu. Hanya Yesus yang akan memikul itu, kepadanya ditimpakan. Semua itu harus diselesaikan. Itu sebabnya dia bisa sebagai imam besar yang tidak diragukan, yang lebih kuat, yang menjadi jaminan yang nyata. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita sudah semakin mendengarkan firman, harus ada kemajuan. Jangan biasa-biasa, saudaraku. Ibarat kalau tanaman sudah dipupuk, sudah dibuang rumput-rumputnya, daunnya aja nggak bertambah-tambah, apalagi buahnya. Tapi saudaraku, kalau kita meresponi dengan semua jadi baik, nggak ada artinya perkara dunia ini. Sampai kita bisa seperti Abraham, persembahkan anakmu yang satu-satunya. Siap dia. Kita masuk sebagaimana Yesus dalam kematian, kita sudah nggak berat lagi. Sehingga di dalam Yesaya pasal 53 itu nggak ada lagi bantahan, saudara. Dia sebagai domba yang keluh menghadapi semuanya. Itu sebabnya, saudaraku, bersyukur dalam segala kehidupan kita ini. Mau dibaca sebentar Yesaya 53, boleh? Ayo. Yesaya 53 ayat yang ke-4 sampai ya seberapa aja sudah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ya, inilah, saudaraku, proses perkembangan. Harus satu jalan, tidak ada jalan yang lain. Seperti biji gandum yang jatuh terkubur di tanah, tapi nanti akan tumbuh yang baru. Haleluya. Dan nanti yang akan berbuah banyak. Ya, Tuhan memberkati kita semua, saudaraku. Karena tidak terasa sudah 12.
apapun yang terjadi, semua kita harus mengikuti peraturan karena kita masih di bumi ini. Nanti saudaraku, kalau semuanya sudah bagus, mau satu malam, mau sampai lama pun, tapi saat ini mari berserah dan bersyukurlah Tuhan sangat baik bagi kita. Yakinlah pertolongannya, semua bisa menguasai kehidupan kita. Kita sedang ada di daerah saat ini yang lebih pasti, yang lebih teguh, yang lebih kuat. Kita punya imam besar yang mengerti semua kehidupan kita. Kita menyanyi.